Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan Islam dan juga kenikmatan iman. Ini adalah kenikmatan yang paling besar, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan Islam dan juga kenikmatan iman ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Adapun kenikmatan dunia, maka ini Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang rukun yang kedua dari 5 rukun Islam, yaitu as-salah, salat 5 waktu. As-salah secara bahasa adalah ad-du'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Hendaklah engkau wahai Muhammad shalli 'alaihim, doakanlah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya salatmu, yaitu doamu, itu adalah ketenangan bagi mereka, itu bagi para sahabat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in kana muftiran falyakul, wa in kana sha'iman falyusalli." Beliau SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian diundang makan, maka hendaklah memenuhi undangan tersebut. Apabila dia dalam keadaan muftiran, dalam keadaan berbuka, artinya tidak berpuasa, falyakul, maka hendaklah dia memakan. Wa in kana sha'iman falyusalli, dan apabila dia dalam keadaan berpuasa, falyusalli. Makna falyusalli di sini adalah falyad'u, supaya dia mendoakan dengan kebaikan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya as-salah secara bahasa artinya adalah doa. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud dengan as-salah adalah af'alun wa aqwal, atau aqwalun wa af'al makhsusatun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim, yang artinya adalah ucapan dan juga perbuatan yang khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, yaitu mengucapkan salam. Ini adalah pengertian salat secara istilah, yaitu ucapan dan juga perbuatan yang khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Apa hubungan antara makna salat secara bahasa dan juga secara istilah? Tadi kita katakan bahwasanya salat secara bahasa adalah doa. Salat yang kita lakukan dinamakan salat karena di dalamnya mengandung doa. Salat yang kita lakukan dinamakan salat karena di dalamnya mengandung doa. Dan doa
di dalam agama kita ada dua jenis. Yang pertama adalah doa mas'alah, doa yang isinya maknanya adalah permintaan, yaitu meminta dari Allah SWT supaya Allah mendatangkan kebaikan atau menolak dari kejelekan. Dan ini ada di dalam sholat kita, karena di dalam sholat kita meminta ampunan, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Dan juga kita ketika sujud, kita disunahkan untuk membaca doa, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka adalah kalian memperbanyak doa ketika sujud. Dan juga doa sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ini adalah doa masalah. Bahwasanya di dalam sholat itu mengandung doa masalah, yaitu doa yang artinya permintaan. Jenis yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah, yaitu seseorang maksudnya adalah meminta pahala dari Allah SWT. Doa atau ibadah yang isinya adalah meminta pahala dari Allah, ini dinamakan dengan doa ibadah. Jadi doa masalah adalah kita meminta. Adapun doa ibadah adalah ibadah secara umum. Karena ibadah yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah kita meminta. Meminta apa? Meminta pahala dari Allah. Jadi salat adalah doa ibadah. Karena pada asalnya, pada hakikatnya kita meminta pahala dari Allah SWT dengan melakukan salat tersebut. Jadi ini adalah hubungan antara pengertian salat secara bahasa dan juga salat secara istilah. Dan salat 5 waktu ini menduduki peringkat kedua dari rukun-rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat, yang maknanya kemarin sudah kita pelajari bersama. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami salah wa ita'i zakah wa saumi Ramadan wa hajji baitillahil haram. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis salah. Yang kedua adalah wa iqamis salah, yaitu menegakkan salat. Dan hukumnya di dalam Islam adalah wajib berdasarkan dalil-dalil yang ada. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutus beliau ke Yaman. Beliau mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Beliau SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sebuah kaum dari ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani. Maka hendaklah dakwah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah 2 kalimat syahadat, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Terangkan kepada mereka tentang 2 kalimat syahadat ini. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka setelah memahami 2 kalimat syahadat ini dan mereka mentaati kamu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dan melaksanakan konsekuensinya, fa akhbirhum annallaha aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah.
maka setelah itu kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan, iftarada alaihim, Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah, yaitu 5 kali salat sehari semalam. Ini adalah di antara dalil bahwasanya salat 5 waktu ini adalah fard, adalah suatu yang wajib dan bukan hanya suatu yang sunnah. Wajib bagi siapa? Wajib bagi setiap muslim yang balik dan juga berakal. Orang yang kafir maka tidak diwajibkan untuk melakukan salat. Demikian pula anak kecil tidak diwajibkan untuk melakukan salat, tapi hendaknya orang tua melatihnya untuk melakukan salat semenjak dia berumur 7 tahun. Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat semenjak berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila tidak mengerjakan salat ketika mereka mulai menginjak umur 10 tahun. Maksud dipukul di sini apabila dia tidak, setelah diperintah, tidak mau mengerjakan salat. Dan pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang ringan, yang tidak menyakitkan. Demikian pula orang yang tidak memiliki akal, seperti orang yang gila, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan salat. Jadi salat ini wajib bagi setiap muslim yang dewasa dan berakal. Barang siapa yang mengingkari bahwasanya salat 5 waktu yang adalah wajib, bahwasanya dia adalah di antara kewajiban-kewajiban umat Islam, maka dia telah kufur, keluar dari Islam. Barang siapa yang mengingkari bahwasanya salat 5 waktu adalah sebuah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban umat Islam, maka dia telah kufur. Dan ini adalah kesepakatan para ulama semuanya dari 4 mazhab. Mereka bersepakat bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban salat adalah orang yang kufur. Dan mereka berselisih pendapat tentang orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan. Dan dia tahu bahwasanya salat itu adalah wajib, tapi dia malas mengerjakan karena hawa nafsu atau yang lain. Maka para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang tidak mengkafirkan, dan ada di antara mereka yang mengkafirkan. Di antara dalil yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan salat meskipun dia bermalas-malasan dan masih meyakini kewajiban salat adalah kafir dan keluar dari Islam berdasarkan ayat dan juga hadis. Adapun ayat, maka firman Allah SWT dalam surat Al-Muddathir ketika Allah menceritakan tentang para penduduk neraka. Mereka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang telah menjadikan kalian masuk ke dalam neraka? Dan siaknya di sini adalah tentang orang-orang kafir. Apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu bukan orang-orang yang salat. Kami dulu bukan orang-orang yang salat. Artinya mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya orang yang tidak salat, meskipun dia tahu ini kewajibannya adalah termasuk kewajiban, tapi dia tinggalkan karena malas-malasan, maka ini dihukumi kafir, keluar dari Islam.
Di antara dalil mereka adalah sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah as-salah. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lain. Dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya antara seorang laki-laki, batas antara seorang laki-laki atau seseorang dengan kesyirikan dan atau kekafiran adalah tarkas salah, yaitu meninggalkan salat. Batas antara seseorang dengan kekufuran, dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini adalah beberapa dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan salat dengan malas-malasan padahal dia tahu bahasanya salat wajib, ini hukumnya adalah kafir. Oleh karena itu, sebagian tabi'in atau tabi'in yang bernama Abdullah Ibn Syaqiq Al-Uqaili, beliau mengatakan, menceritakan tentang bagaimana sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarkuhu kufrun, syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira salah. Dahulu para sahabat Nabi SAW, mereka tidak melihat sebuah amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya menjadi kufur, menjadi kafir, kecuali salat. Ini adalah cerita murid seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Syaqiq, menceritakan bagaimana para sahabat Nabi SAW, bahasanya mereka tidak melihat sebuah amalan yang apabila ditinggalkan pelakunya menjadi kufur, kecuali salat. Di sini ayyuhal ikhwah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang pentingnya salat dan kedudukannya yang tinggi di dalam Islam. Sampai para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat karena malas dan dia tahu bahasanya salat itu wajib. Sampai ada di antara mereka yang mengkafirkan dan ada sebagian di antara mereka yang tidak mengkafirkan. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita saling menasihati di antara kita. Dan kalau kita melihat ada keluarga kita yang masih bermalas-malasan untuk sholat, maka hendaknya dinasihati. Dan juga pentingnya kita membiasakan anak keturunan kita dari kecil untuk melakukan sholat 5 waktu ini. Petunjuk Nabi SAW, semenjak umur 7 tahun sudah diperintahkan, sudah disuruh untuk mengerjakan sholat. Kemudian ketika berumur 10 tahun, apabila dia tidak mengerjakan sholat, maka boleh kita sebagai seorang wali untuk memukul dia dengan pukulan yang sudah diatur oleh syariat. Itu pukulan yang tidak menyakitkan. Keutamaan-keutamaan sholat cukup banyak di dalam agama kita. Di antaranya bahasanya sholat ini adalah tiang agama, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, wa amuduhus sholah, dan tiang agama adalah sholat. Artinya apabila tiang ini ditinggalkan, robohlah agama dia. Di antara keutamaannya bahwasanya sholat 5 waktu ini diwajibkan oleh Allah SWT langsung kepada Rasulullah SAW, tanpa adanya perantara. Beliau diangkat ke langit
dan diwajibkan sholat 5 waktu di atas. Yang awalnya dahulu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian akhirnya Allah SWT memberikan keringanan menjadi 5 kali, akan tetapi pahalanya adalah pahala 50 kali. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Di antara keutamaannya bahwasanya salat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amal kita yang pertama kali akan dihisab, dihitung pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Amalan yang pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Dilihat salatnya, dihisab salatnya. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan apabila salatnya jelek, maka seluruh amalannya juga jelek. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya menjaga salat 5 waktu, memperbaiki caranya, melaksanakannya pada waktunya, memperhatikan sunnah-sunnahnya. Demikian pula sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratun lima bainahuma. Salat 5 waktu dan juga Jumat ke Jumat berikutnya adalah penebus dosa terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Adalah penebus terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Jadi kalau kita tadi sholat zuhur, kemudian kita sholat asar, maka dosa yang kita lakukan antara zuhur sampai asar ini bisa dihapus dengan 2 sholat tadi. Demikian pula dosa yang dilakukan setelah asar sampai maghrib dihapus dengan sholat yang kita lakukan, yaitu asar dengan maghrib, dan seterusnya. Nah, kalau seseorang setiap harinya dia menjaga sholat 5 waktu dengan memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, sehingga sholat tersebut diterima oleh Allah SWT, maka diharapkan itu bisa menjadi penebus dosa kita. Ini adalah diantara keutamaan-keutamaan sholat yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya adalah tentang syarat-syarat sholat. Itu perkara-perkara yang perlu kita siapkan sebelum sholat, yang apabila tidak ada, maka tidak sah sholat kita. Yang pertama adalah masuknya waktu. Masuknya waktu sholat. Jadi sholat yang Allah wajibkan kepada kita telah Allah tentukan waktunya. Allah SWT mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Salat zuhur ada waktunya, salat asar juga demikian, maghrib, isya dan juga subuh ini ada waktunya. Dan termasuk hikmah dari Allah SWT menjadikan waktu-waktu salat tersebut tidak mengganggu aktivitas manusia. Dan ini adalah hikmah dari Allah SWT menjadikan waktu dari salat 5 waktu tersebut tidak mengganggu aktivitas manusia, bahkan mendukung aktivitas manusia. Salat zuhur ini dimulai dari sejak tergelincirnya matahari di atas bergerak ke barat, maka ini berarti sudah mulai waktu salat zuhur.
dan diakhiri dengan menjelang waktu salat asar. Kapan itu? Ketika bayangan seseorang ini panjangnya sama dengan tingginya. Apabila panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya, berarti ini sudah masuk waktu salat asar. Kalau sudah masuk waktu salat asar, yaitu ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya, maka salat asar ini diakhiri dengan warna kuning dari matahari. Kalau matahari sudah berwarna kuning cahayanya, berarti ini sudah selesai waktu salat asar. Ini menurut sebagian ulama, dan sebagian yang lain mengatakan sampai tenggelam matahari. Waktu salat maghrib ini dimulai dari semenjak tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya cahaya senja yang berwarna merah. Kalau sudah tenggelam cahaya senja yang berwarna merah, maka ini sudah selesai waktu salat maghrib. Kemudian masuk salat isya, dan waktu salat isya diakhiri dengan terbitnya fajar yang kedua. Adapun salat subuh, maka dimulai dengan terbitnya fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Ini adalah waktu dari salat 5 waktu. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah beriltizam melaksanakan salat pada waktunya. Beliau SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal indallah?" Amalan apa yang paling afdal di sisi Allah SWT? Beliau mengatakan, "As-salatu ala waqtiha", yaitu salat yang dikerjakan pada waktunya. Dan di dalam Al-Quran Allah mengancam orang-orang yang mengakhirkan salat di akhir waktunya dengan firman Allah SWT, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai ketika salatnya. Ada yang menafsirkan mereka adalah orang yang suka mengakhir-akhirkan waktu salat, diancam dengan wail. Dan barang siapa yang ketinggalan salat karena tidak sengaja, seperti karena ketiduran atau karena lupa, maka adalah dia mengqadha ketika dia ingat. Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari sebuah salat atau dia lupa, maka adalah dia salat mengqadhanya ketika dia mengingatnya. Kemudian yang kedua, di antara syarat-syarat salat adalah menutup aurat. Menutup aurat. Allah SWT berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, hendaklah kalian mengambil zinah kalian, pakaian kalian, ketika kalian salat. Ini menunjukkan tentang wajibnya menutupi aurat ketika dalam keadaan salat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullah salata haidin illa bi khimar." Allah SWT tidak menerima salat seorang wanita yang sudah dewasa, kecuali dengan khimar, kecuali dengan kerudung. Menunjukkan bahwasanya salat ini diharuskan untuk menutup aurat. Dan aurat laki-laki ini dari lutut sampai pusar. Dari lutut sampai pusar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ghatti fakhidak fa inna al-fakhid aurah."
hendaklah engkau, beliau berkata kepada seorang sahabat, hendaklah engkau menutupi pahamu, karena sesungguhnya paha ini termasuk aurat. Jadi paha bagi seorang laki-laki ini termasuk aurat, tidak boleh dinampakkan kepada orang lain. Termasuk diantaranya ketika kita sedang sholat, harus menutup bagian paha kita. Adapun wanita, ketika sholat, auratnya adalah seluruh badannya kecuali wajah. Ada yang mengatakan wajah dan tangan, ada yang mengatakan wajah, tangan dan juga kaki. Cuma pendapat yang lebih berhati-hati bahwasanya semua anggota badan wanita ketika sholat adalah aurat kecuali mukanya. Artinya dalam keadaan di antara para wanita atau di depan mahramnya, dia menutup semua auratnya kecuali mukanya, boleh. Tapi kalau dalam keadaan di depan laki-laki asing yang bukan mahram, maka para ulama mengatakan dia menutup wajahnya. Dia menutup wajahnya karena wajahnya adalah termasuk aurat. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama. Kemudian yang selanjutnya, di antara syarat sholat adalah menjauhi najis, baik dari badan kita maupun pakaian kita ataupun tempat kita sholat. Ini semuanya harus bersih dari najis, dari badan, dari air kencing, dan juga kotoran yang lain yang merupakan suatu yang najis. Badan kita harus bersih. Demikian pula dari pakaian kita. Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, hendaklah pakaianmu engkau bersihkan. Demikian pula tempat sholat kita ini juga harus bersih dari najis. Karena dulu ada seorang badui yang masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, kemudian dia kencing di dalamnya, maka Rasulullah SAW membersihkan bekas kencing tersebut dengan air, supaya orang-orang yang sholat tidak sholat di atas sesuatu yang najis. Oleh karena itu, di antara tempat yang dilarang untuk sholat adalah kamar mandi. Dilarang kita untuk sholat di dalamnya karena kemungkinan besar terkena najis. Di antara contoh najis adalah bangkai dan juga darah dan air kencing dan juga tinja dan lain-lain. Ini adalah contoh dari sebagian najis. Syarat salat yang selanjutnya, yang keempat, adalah menghadap kiblat. Allah SWT mengatakan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah kamu memalingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, itu ke arah kiblah. Dan beliau SAW mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu' thumma istaqbilil qiblah. Apabila engkau melaksanakan salat, maka perbaikilah wudu', thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Orang yang berada di atas atau orang yang berada di depan Ka'bah, maka dia harus benar-benar menghadap ke Ka'bah, menghadap langsung ke Ka'bah. Kalau dia berada di dekat Ka'bah atau di sekitar Ka'bah. Adapun orang yang berada di Mekah atau di dalam Masjidil Haram, sementara dia tidak bisa melihat Ka'bah, maka sebisa mungkin dia bisa menghadap ke arah Ka'bah. Dan di sana ada garis-garis yang memudahkan kita untuk menghadap ke arah Ka'bah. Adapun orang yang jauh dari Mekah, seperti di negaranya, maka diusahakan dia bisa menghadap ke tempat atau ke negara
atau ke daerah yang di situ ada Ka'bah. Yaitu sekedar menghadapkan badannya ke arah Mekah. Dan tidak ada keharusan langsung bisa menghadap ke Ka'bah sendiri. Jadi yang penting bisa menghadap ke Mekah. Karena untuk memastikan bahwasanya seorang bisa menghadap ke Ka'bah secara langsung, ini adalah sesuatu yang sulit. Jadi kalau orang berada jauh dari Ka'bah, maka yang penting dia menghadap ke daerah yang di situ ada Ka'bah, yaitu menghadap ke Mekah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima di antara syarat-syarat salat adalah niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Amalan yang tanpa niat maka tidak diterima oleh Allah SWT. Dan yang namanya niat atau namanya niat secara bahasa adalah al-qasd, yaitu kehendak atau maksud. Dan secara syariat adalah al-azm, untuk melakukan sebuah ibadah lillahi ta'ala. Jadi kalau seseorang sudah tergerak di dalam hatinya al-azm, kehendak untuk melakukan ibadah, maka berarti dia sudah niat, meskipun dia tidak melafadzkan. Jadi niat menurut syariat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah, yang mereka memahami ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya orang yang mau sholat, maka dia harus mengucapkan di awal sholatnya. Maksud dari ucapan beliau mengucapkan di awal sholatnya adalah mengucapkan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, dan bukan mengucapkan niat. Dan ini yang telah diteliti oleh sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i, yang dimaksud dari ucapan Imam Syafi'i adalah mengatakan takbir, yaitu Allahu Akbar, di awal salat, dan bukan mengucapkan niat. Dan ini yang diakui dan juga dipegang oleh para ulama yang lain, bahwasanya niat ini ada di dalam hati dan tidak diucapkan. Masuk kita kepada rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat adalah perkara-perkara atau amalan-amalan yang kita kerjakan di dalam salat, yang apabila ditinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka salat kita batal. Maka salat kita batal. Dan tidak ada sujud sahwi. Ini yang dinamakan dengan rukun-rukun salat, dan jumlahnya ada 14. Kita perhatikan satu persatu. Dan ini adalah amalan yang paling penting di dalam salat, yang dinamakan dengan rukun-rukun salat. Kalau tidak kita kerjakan satu di antara rukun-rukun tersebut, maka salat kita batal. Yang pertama, al-qiyamu ma'al qudrah, yaitu berdiri apabila dia mampu. Dalam salat 5 waktu, kalau kita mampu berdiri, maka tidak boleh duduk. Dalilnya adalah firman Allah SWT, wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kalian berdiri untuk Allah SWT dalam keadaan khusyuk. Kemudian beliau SAW mengatakan, shalli qa'iman, kepada seorang sahabat, shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jam. Beliau mengatakan, hendaklah engkau salat dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan berbaring. Pertama kali yang beliau perintahkan adalah salat dalam keadaan berdiri. Jadi dalam salat 5 waktu, seseorang tidak boleh salat dengan duduk kalau dia mampu berdiri. Kalau dia mampu berdiri,
kemudian dia duduk, sementara itu adalah sholat 5 waktu, maka dia telah meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri apabila dia mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Maka boleh duduk atau boleh dia berbaring, dan dia akan tetap mendapatkan pahala yang sempurna meskipun dia sholat dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka akan ditulis pahala amal yang dia lakukan sama seperti kalau dia dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan mukim. Jadi kalau seorang sakit kemudian dia duduk, tidak mampu berdiri, maka akan ditulis pahalanya sempurna sama kalau dia dalam keadaan sehat. Adapun sholat sunnah, maka berdiri di sini afdal. Dalam keadaan sholat sunnah seperti sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat malam, seseorang boleh melakukan sholat ini dalam keadaan duduk dan tidak diharuskan dia sholat dalam keadaan berdiri. Tapi kalau dia melakukannya dalam keadaan duduk, maka pahalanya hanya separuh. Pahala yang dia dapatkan hanya setengah dari sholat yang dilakukan apabila dilakukan dalam keadaan berdiri. Beliau SAW mengatakan, "Sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im." Sholatnya orang yang duduk itu pahalanya separuh dari sholatnya orang yang berdiri. Jadi untuk sholat sunnah boleh kita kerjakan dalam keadaan duduk, cuma kita hanya mendapatkan separuh dari pahala sholat. Yang kedua, di antara rukun-rukun sholat adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Thumma istaqbilil qiblata wa kabbir." Hendaklah engkau menghadap ke kiblat, kemudian mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Kemudian beliau SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, wa tahrimuha takbir, dan yang mengharamkan adalah takbir. Artinya seseorang apabila sudah mengucapkan Allahu Akbar, berarti dia diharamkan untuk melakukan perkara-perkara yang sebelumnya dihalalkan sebelum dia melakukan takbir. Sebelum takbir kita dihalalkan untuk berbicara, dihalalkan untuk makan, dihalalkan untuk minum. Tapi kalau kita sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka kita diharamkan berbicara, diharamkan untuk makan, diharamkan untuk diminum. Makanya dinamakan takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan. Ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Artinya kalau seseorang tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab." Tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah di sini adalah rukun setiap rakaat. Jadi setiap rakaat kita harus membaca Al-Fatihah. Demikian pula Al-Fatihah ini dibaca oleh seorang makmum ketika salat yang di situ adalah salat jahriyah, seperti misalnya salat maghrib, salat isya, salat subuh, di mana imam mengeraskan suaranya, maka seorang makmum tetap diharuskan untuk membaca Al-Fatihah dan memilih di mana imam diam, maka dia berusaha untuk membaca Al-Fatihah. Tapi kalau imam tidak diam, maka tetap dia diharuskan untuk membaca Al-Fatihah.
Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan oleh para ulama di sini atau sebagian ulama di sini, bahwasanya seorang makmum di dalam sholat yang jahriyah pun mereka tetap diharuskan untuk membaca Al-Fatihah. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian. Qalu, mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, fala taf'alu illa ayyaqra ahadukum bi fatihatil kitab. Janganlah kalian melakukan ini, yaitu membaca di belakang imam. Maksudnya adalah imam yang membaca jahriyah, dikeraskan, illa ayyaqra ahadukum bi fatihatil kitab, kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Artinya tidak boleh membaca di belakang imam yang jahriyah kecuali membaca Al-Fatihah saja. Adapun surat-surat yang lain ketika sholat jahriyah, yaitu maghrib, isya dan juga subuh, maka kita tidak membacanya. Kita hanya membaca Al-Fatihah saja ketika sholat-sholat tersebut. Ini adalah rukun yang ketiga. Yang keempat adalah rukuk di dalam setiap rakaatnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya rukuk ini termasuk di antara rukun-rukun salat. Rukun yang selanjutnya adalah berdiri dari rukuk atau mengangkat dari rukuk. Kemudian yang keenam adalah al-i'tidal, yaitu berdiri setelah rukuk. Jadi mengangkat ini juga termasuk rukun. Berdirinya kita yaitu i'tidal adalah juga termasuk rukun. Beliau SAW mengatakan, farfa' hatta ta'tadila qa'iman. Hendaklah engkau mengangkat kepalamu sampai engkau ta'tadila qa'iman, berdiri dalam keadaan tegak. Jadi berdirinya kita dan juga mengangkatnya kepala kita, ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Rukun yang selanjutnya itu nomor 7 adalah sujud. Jadi maksud dengan sujud adalah meletakkan 7 anggota badan di tanah, yaitu dahi kita, kemudian 2 telapak tangan kita, 2 lutut kita, dengan 2 ujung jari kita, yaitu ujung jari kaki kita. 7 anggota badan ini ketika sujud harus menempel di tanah. Dan termasuk di antaranya adalah hidung kita. Karena beliau SAW ketika menyebutkan hadis ini, beliau sambil mengisyaratkan ke hidungnya. Artinya menunjukkan bahwa hidung kita termasuk anggota badan kita yang harus menempel di tanah ketika kita dalam keadaan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah mengangkat dari sujud dan juga duduk di antara 2 sujud. Mengangkatnya kita adalah rukun, dan duduknya kita di antara 2 sujud juga merupakan rukun. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawi jalisan. Dahulu Nabi SAW apabila mengangkat dari sujud beliau, mengangkat kepala beliau dari sujud, maka beliau tidak sujud kembali kecuali setelah tegak duduknya, kecuali sudah duduk dalam keadaan tegak. Menunjukkan bahasanya duduk di antara 2 sujud ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Kemudian yang 10 atau nomor 9 adalah at-tuma'ninah, yaitu tenang dalam melakukan gerakan-gerakan ini. Tenang di dalam melakukan gerakan-gerakan ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau berkata kepada seorang A'rabi,
seorang badui Arab yang tidak bisa melakukan sholat dengan baik. Beliau mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman, tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Jadi setiap dia melakukan sholat, ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, dilakukan dalam keadaan tuma'ninah, yaitu badan ini benar-benar kembali ke tempatnya, meskipun cuma sebentar. Adapun melakukan gerakan-gerakan ini dengan cepat, belum tenang melakukan sujud, sudah diangkat. Belum tenang melakukan ruku, sudah diangkat. Belum tenang melakukan duduk di antara dua sujud, sudah sujud kembali. Maka ini tidak tumakninah. Dan kalau orang melakukan ini atau melakukan sholat dengan cara seperti ini, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika datang orang Badui Arab ini, dan beliau saat itu berada di masjid, dia melakukan sholat terlebih dahulu, kemudian menyalami Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu dan sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Karena apa? Karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu tumakninah. Dia ruku, dia sujud, tapi kalau tidak tumakninah, maka ini membatalkan atau tidak diterima sholatnya. Yang selanjutnya, yaitu nomor 10, di antara rukun-rukun sholat adalah tasyahud al-akhir. Tasyahud al-akhir ini adalah termasuk rukun-rukun sholat, yaitu membaca at-tahiyatulillah wa salawatu wa tayyiban dan seterusnya. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah tasyahud al-akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk untuk tasyahud akhir. Tasyahudnya, yaitu at-tahiyatulillah, adalah termasuk rukun, dan duduknya dia juga termasuk rukun. Duduknya dia untuk membaca tasyahud adalah termasuk rukun. Kemudian yang ke-12 adalah membaca sholawat untuk Nabi SAW ketika tasyahud akhir. Setelah kita membaca tasyahud akhir, maka di antara rukun sholat adalah membaca sholawat untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah lafaz sholawat yang paling afdal, yang dinamakan dengan sholawat Ibrahimiyah. Dan boleh kita membaca lafaz sholawat yang lain. Minimal kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita sudah mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, berarti kita sudah melakukan sholawat untuk Rasulullah SAW. Berarti kita sudah melakukan rukun di antara rukun-rukun sholat. Yang ke-13, dan ini sebelumnya tentang masalah sholawat ketika tasyahud akhir untuk Rasulullah SAW, ini adalah rukun menurut sebagian ulama. Adapun jumhur ulama, sebagian besar ulama, maka mereka mengatakan tidak wajib. Mereka mengatakan tidak wajib membaca sholawat ketika tasyahud akhir. Sekali lagi, ini adalah sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sholawat ketika tasyahud akhir ini adalah termasuk rukun. Artinya kalau sampai tidak bersolawat ketika tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah, karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat. Dan ini yang dirajihkan, dikuatkan oleh sebagian ulama kita di sini. Mereka mengatakan, atau sebagian mengatakan bahwasanya sholawat ketika tasyahud akhir ini adalah salah satu dari rukun-rukun sholat. Yang selanjutnya adalah tartib, yaitu melakukan gerakan-gerakan sholat tadi dengan berurutan.
mulai dari rukuknya, i'tidalnya, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Karena Nabi SAW beliau melakukan sholat selama bertahun-tahun dengan urutan yang sama, dan tidak pernah beliau membolak-balik urutan tersebut, menunjukkan bahwasanya termasuk rukun-rukun sholat adalah tartib, yaitu berurutan dalam melakukan gerakan-gerakannya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah at-taslim, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Ini semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan afdalnya kita bervariasi dalam melakukannya, karena semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya adalah sabda beliau, wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkan salat adalah salam. Artinya setelah kita mengucapkan salam, yang awalnya diharamkan ketika salat menjadi dihalalkan. Ketika salat dilarang untuk berbicara, setelah salam kita diperbolehkan untuk berbicara. Ketika salat diharamkan untuk makan dan minum, setelah salam maka kita dihalalkan untuk makan dan minum. Ini adalah 14 rukun-rukun salat yang harus kita lakukan, dan kalau sampai ditinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka salat kita batal dan tidak ada sujud sahwi. Yang selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban salat. Ini menempati urutan yang kedua setelah rukun-rukun salat. Kewajiban-kewajiban salat adalah perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam salat, dan apabila ditinggalkan dengan sengaja, salatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka bisa ditebus dengan sujud sahwi. Nah, di sini perlunya kita menuntut ilmu supaya kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang termasuk kewajiban. Sehingga kalau suatu saat kita lupa, kita tahu kapan sujud sahwi dan kapan kita tidak sujud sahwi. Di antara kewajiban-kewajiban salat yang pertama adalah semua takbir kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya tadi rukun. Adapun takbir-takbir yang lain, takbir ketika kita mau ruku', Allahu Akbar. Kemudian takbir ketika kita mau sujud, takbir ketika kita mau duduk di antara dua sujud, ketika mau sujud kembali, setelah tasyahud awal mau naik lagi. Maka ini adalah takbir-takbir selain takbiratul ihram, ini hukumnya wajib. Kalau sampai kita tinggalkan dengan sengaja, batal salatnya. Tapi kalau kita lupa, maka nanti kita tebus dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah membaca tasmi', yaitu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini dinamakan tasmi'. Ini termasuk kewajiban salat. Dan ini adalah wajib bagi siapa? Bagi seorang imam dan juga orang yang salat sendirian. Adapun seorang makmum, maka tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Dia hanya membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu dan lafaz-lafaz yang lain yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi sami Allahu liman hamidah ini merupakan kewajiban bagi seorang imam dan juga orang yang salat sendirian. Yang ketiga adalah membaca tahmid, yaitu membaca Rabbana walakal hamdu ketika kita i'tidal, yaitu setelah rukuk. Ini adalah hukumnya termasuk kewajiban. Dan ini kewajiban bagi semuanya, baik seorang imam, seorang makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Semuanya wajib untuk membaca Rabbana walakal hamd. Kemudian selanjutnya adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika rukuk, atau membaca zikir yang lain yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, minimal sekali, dan yang afdal adalah 3 kali. Kemudian selanjutnya
Yang keenam, di antara kewajiban-kewajiban salat adalah membaca Rabbi ghafirli di antara dua sujud, atau membaca lafaz yang lain seperti misalnya Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud awal ini termasuk kewajiban. Adapun membaca tasyahud akhir, maka ini termasuk rukun. Orang yang lupa tasyahud awal, seperti misalnya sholat zuhur 4 rakaat, tapi dia lupa tidak membaca tasyahud awal, sehingga dia langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, maka dia telah meninggalkan salah satu dari kewajiban sholat. Apakah batal sholatnya? Tidak. Tapi dia harus menebus dengan sujud sahwi, karena tasyahud awal ini adalah termasuk kewajiban sholat dan bukan termasuk rukun sholat. Kemudian yang kedelapan adalah duduk untuk tasyahud awal. Tasyahud awalnya adalah kewajiban. Duduk untuk tasyahud awal juga termasuk kewajiban. Jadi 8 perkara ini saya ulangi. Yang pertama adalah seluruh takbir kecuali takbiratul ihram. Kemudian tasmi', yaitu sami' Allahu liman hamidah. Kemudian tahmid, Rabbana walakal hamdu ketika i'tidal. Kemudian subhana rabbil azim atau zikir yang lain ketika ruku', subhana rabbil a'la atau zikir yang lain ketika sujud, Rabbi ghufirli duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal, yaitu at-tahiyatulillah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah duduk untuk tasyahud awal. Ini semua adalah termasuk kewajiban-kewajiban sholat yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim dan muslimah yang senantiasa dia mengerjakan sholat 5 waktu ini setiap harinya. Dengan demikian kita sudah mengetahui perkara yang penting di dalam sholat ini. Baru setelah itu kita mengetahui tentang perkara-perkara yang disunnahkan, yang dianjurkan dilakukan ketika sholat. Dan perkara-perkara yang disunahkan dalam sholat ini terbagi menjadi dua. Ada perkara-perkara yang berkaitan dengan qauliyah, yaitu ucapan, dan ada yang fi'liyah, yaitu gerakan. Perkara-perkara yang sunnah yang dianjurkan, yang qauliyah, yang berupa ucapan, di antaranya adalah istiftah. Allahumma ba'id baini, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, atau istiftah yang lain yang datang dari Rasulullah SAW. Ini hukumnya sunnah. Seandainya tidak kita baca, maka tidak perlu sujud sahwi dan sholat kita tidak batal. Di antara sunnahnya adalah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum kita membaca Al-Fatihah. Demikian pula sunnahnya membaca basmalah. Basmalah ini adalah termasuk sunnah, bukan termasuk kewajiban dan bukan termasuk rukun. Di antara sunnahnya adalah membaca ta'min, yaitu mengucapkan amin ketika mendengar imam mengatakan waladhdallin. Ini juga adalah termasuk sesuatu yang disunahkan. Di antara yang disunahkan adalah membaca surat atau ayat setelah kita membaca Al-Fatihah. Seandainya kita tidak membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, maka salat kita sah, tidak batal dan tidak perlu kita sujud sahwi. Di antara sunnahnya adalah memperbanyak doa ketika sujud, baik pada rakaat pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Disunahkan kita untuk memperbanyak doa. Di antara sunnahnya adalah berdoa sebelum salam. Di antaranya adalah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum beliau salam. Dan boleh kita membaca doa yang lain sebelum salam, karena doa sebelum salam ini termasuk doa yang mustajab. Di antara sunnah-sunnah fi'liyah, yaitu sunnah-sunnah yang berupa gerakan, yang pertama adalah raf'ul yadain, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbir. Mengucapkan takbir Allahu Akbar ini termasuk rukun. Tapi mengangkat tangan
ini termasuk sunnah. Artinya seandainya kita mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan kita, maka kita sudah masuk sholat, meskipun kita tidak mengangkat tangan kita. Jadi mengangkat tangan ini adalah termasuk sunnah dan bukan termasuk kewajiban atau rukun. Termasuk ketika kita mengangkat tangan pada saat mau rukuk, atau setelah rukuk, atau ketika kita berdiri dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, maka ini hukumnya semuanya adalah perkara yang disunahkan. Makanya kalau kita mengetahui hukum ini, melihat di sini misalnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kok ada orang yang tidak mengangkat tangan ketika takbir, kita tidak heran, karena memang mengangkat tangannya adalah sesuatu yang sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua, di antara sunnahnya adalah meletakkan kedua tangan di atas dada. Meletakkan kedua tangan di atas dada ketika kita membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat. Artinya berdiri sebelum kita rukuk, maka kita dalam keadaan meletakkan kedua tangan kita di atas dada. Dan ini hukumnya juga sunnah. Tidak ada di antara ulama yang mengatakan ini adalah rukun atau kewajiban. Seandainya kita membaca atau kita berdiri tanpa kita meletakkan kedua tangan di atas dada, maka sholat kita tetap sah. Seandainya kita sholat dalam keadaan seperti ini, maka kita tidak meninggalkan rukun dan juga tidak meninggalkan kewajiban, tapi kita meninggalkan sesuatu yang afdal. Jadi afdalnya bagi orang yang sholat adalah meletakkan kedua tangan di atas dadanya. Di antara yang sunnah atau disunahkan termasuk fi'liyah adalah meletakkan kedua tangan di atas lutut ketika sedang rukuk. Ini juga termasuk sunnah. Di antara yang sunnah adalah duduk iftirash ketika dalam tasyahud awal. Ini sunnahnya kita duduk dengan iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Kita duduk di atas telapak kaki kiri kita. Kemudian kita menegakkan, mendirikan telapak kaki kanan kita. Ini yang dinamakan dengan duduk iftirash. Dan ini hukumnya sunnah. Seandainya ada orang yang duduk tasyahud awal dengan tawarruk, maka dia tetap sah salatnya. Tapi yang afdal adalah duduk iftirash. Demikian pula duduk tawarruk ketika tasyahud akhir, yaitu duduk di atas lantai, kemudian memasukkan kaki kiri kita di bawah kaki kanan, dan mendirikan kaki kanan kita, menegakkan kaki kanan kita atau telapak kaki kanan kita. Maka ini dinamakan dengan duduk tawarruk. Ini sunnahnya dilakukan ketika kita dalam keadaan sholat dalam tasyahud akhir. Tapi seandainya tidak melakukannya, artinya ketika tasyahud akhir dia duduk iftirash, maka salatnya tetap sah, tapi dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Ini adalah di antara perkara-perkara yang disunahkan. Kemudian masuk kita kepada perkara-perkara yang dimakruhkan ketika dalam keadaan sholat. Dan saya ingatkan, mungkin ada pertanyaan dari hadirin, silakan ditulis dengan kertas, dan bagi yang tidak memiliki kertas bisa mengambil di depan. Di antara perkara-perkara yang dimakruhkan, dibenci ketika dalam keadaan sholat, yang pertama adalah mengangkat pandangan ke arah atas. Mengangkat pandangan ke atas, ke langit dalam keadaan sholat, ini hukumnya makruh. Sunnahnya bagaimana? Memandang ke arah sujud, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan rukuk, dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Sunnahnya kita menghadap ke tempat sujud kita, kecuali dalam keadaan tasyahud awal maupun akhir. Ketika kita menunjukkan jari kita seperti ini, maka sunnahnya kita melihat ke ujung jari kita. Adapun selainnya, maka kita tetap menghadap atau melihat kepada tempat sujud kita. Jadi termasuk yang makruh adalah mengangkat pandangan ke atas ketika sholat.
Di antara yang dimakruhkan adalah memejamkan kedua mata. Ini adalah makruh. Jadi sunnahnya tadi kita sebutkan, kita memandang ke tempat sujud kita. Memejamkan kedua mata ketika sholat adalah makruh, kecuali kalau ada keperluan. Contohnya misalnya karena di depan kita ada gambar yang mengganggu, maka dalam keadaan seperti ini boleh kita memejamkan mata kita. Kapan? Ketika memang diperlukan. Tapi pada asalnya orang yang sedang sholat, hendaklah dia membuka matanya dan sunnahnya memandang ke arah tempat sujudnya. Di antara yang dimakruhkan adalah menahan kencing atau buang air besar. Ini juga termasuk makruh. Di antara yang dimakruhkan adalah seseorang sholat sementara hidangan sudah disajikan dan dia dalam keadaan ingin memakan sajian tersebut, entah itu karena lapar atau yang lain. Tapi kalau dia dalam keadaan berpuasa atau dia dalam keadaan kenyang, meskipun makanan sudah disajikan, maka dia tetap melakukan sholat dan tidak dimakruhkan sholatnya tersebut. Di antara pembatal-pembatal sholat, yaitu perkara-perkara yang apabila dikerjakan maka akan membatalkan sholat seseorang. Yang pertama adalah batalnya taharah dia. Kalau batal taharahnya, maka berarti batal sholatnya. Di antara yang membatalkan sholat adalah ketawa terbahak-bahak. Ketawa terbahak-bahak ketika dalam keadaan sholat. Adapun senyuman ringan karena mengingat sesuatu kemudian tersenyum ringan, maka ini tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah ketawa yang terbahak-bahak. Di antara hal yang membatalkan sholat adalah berbicara tanpa ada maslahat, maka ini juga termasuk membatalkan sholat. Di antara yang membatalkan sholat adalah lewatnya salah satu dari 3 makhluk di depan kita. Rasulullah SAW bersabda, fa innahu yaqta'u salatahu al-himaru wal mar'atu wal kalbul aswad. Sesungguhnya akan memutus salat seseorang 3 perkara, yaitu seorang wanita. Artinya apabila kita salat, kemudian ada seorang wanita yang lewat di depan kita, maksudnya adalah seorang wanita yang sudah dewasa, sudah haid, dan lewat di depan kita, artinya berada di antara kita dengan tempat sujud kita. Lewat di depan kita, antara kita dengan tempat sujud kita, maka sholat kita batal. Seperti kalau kita di Masjidil Haram, yang di situ campur antara laki-laki dan wanita, sering terjadi kejadian ini. Dalam keadaan sholat, kita sholat rawatib atau sholat tawaf, tiba-tiba lewat seorang wanita di depan kita, yaitu lewat antara kita dengan tempat sujud kita, maka ini membatalkan sholat. Demikian pula apabila lewat al-himar, yaitu keledai. Demikian pula apabila lewat anjing hitam. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita hati-hati mencari tempat yang kira-kira tidak mudah dilewati orang kalau kita dalam keadaan sholat sendirian. Yang diperbolehkan ketika sholat diantaranya adalah menolak apabila ada seseorang yang mau melewati di depan kita. Kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang mau lewat di depan kita, maka boleh seorang yang sholat menolaknya. Artinya supaya dia tidak melewati depan kita. Karena beliau SAW mengatakan, idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Beliau mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian mau sholat atau sedang sholat, maka janganlah dia tinggalkan seorang pun untuk lewat di depan dia. Fa in aba, kalau orang yang mau lewat tersebut tetap ngotot, artinya sudah dicegah tidak boleh lewat, dia tetap mau lewat, falyuqatilhu, maka hendaklah dia
berusaha memerangi dia, artinya melawannya. Fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya dia bersama qarin, yaitu bersama setan. Artinya dia melakukan itu, artinya sudah dicegah supaya tidak lewat, kok tetap mau lewat, berarti dia sudah bersama setan. Artinya dibisik-bisik oleh setan untuk mengganggu orang yang sedang sholat. Dan di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, menunjukkan bahwa seorang yang sholat boleh dia melakukan gerakan seperti ini. Dan ini menunjukkan kepada kita sunnahnya kita membuat sutrah, yaitu meletakkan pembatas ketika kita dalam keadaan sholat. Jadi bagusnya, sunnahnya dianjurkan kita untuk sholat menghadap sutrah, menghadap ke dinding, atau menghadap ke kursi, atau menghadap ke tongkat, sehingga orang tahu bahwasanya kita sedang dalam keadaan sholat, dan dia akan mencari tempat yang lain untuk bisa lewat dan tidak lewat di depan kita. Oleh karena itu beliau SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yad'u minha. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaklah dia sholat menghadap sutrah, menghadap pembatas, dan hendaklah dia mendekat kepada pembatas tersebut. Jadi sunnahnya ketika sholat kita menghadap ke sebuah pembatas. Adapun ketika sholat berjamaah, maka sutrah kita, pembatas kita adalah sutrah milik imam. Kalau kita sedang sholat berjamaah, tidak perlu kita membuat sutrah sendiri sebagai seorang makmum, karena sutrah imam itu adalah sutrah kita. Sutrah imam adalah sutrah kita. Jadi seandainya kita sholat berjamaah, ada orang yang mau lewat di depan kita, silahkan, enggak masalah, karena sutrah kita adalah sutrah imam. Itu adalah di antara perkara-perkara yang diperbolehkan ketika dalam keadaan sholat. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan secara singkat tentang sifat sholat Nabi SAW, dan sudah menyelesaikan tentang rukun Islam yang kedua dari rukun-rukun Islam, yaitu sholat 5 waktu. Semoga Allah SWT menjadikan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu ini. Bagaimana hukumnya seorang perokok tidak dibersihkan baunya masih tercium orang lain ketika sholat? Rasulullah SAW melarang orang yang memakan bawang merah ataupun bawang putih dalam keadaan mentah untuk datang ke masjid Allah SWT, karena dia mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang mengganggu orang yang ada di kanan maupun di kirinya. Orang yang terlanjur memakan bawang merah atau bawang putih dalam keadaan mentah, maka dia tidak boleh datang ke masjid sampai hilang baunya. Tapi kalau bawang merah dan bawang putih tersebut sudah dimasak, maka ini tidak masalah, karena kalau sudah dimasak, sudah matang, ini tidak menimbulkan bau. Dan semua perkara yang semacam dengan ini, sejenis dengan ini, dia menimbulkan bau, maka dikiaskan ke sana. Termasuk diantaranya orang yang merokok. Kalau dia menimbulkan bau yang tidak sedap bagi orang lain dan orang yang di sekitarnya, maka dia jangan ke masjid. Dan para ulama berbicara tentang hukum merokok ini, bahwasanya merokok ini adalah perkara yang memudarati kesehatan seseorang dan masuk di dalam larangan Allah SWT, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan merokok adalah termasuk israf, menyia-nyiakan harta Allah SWT. Dan Allah membenci apabila nikmatnya disia-siakan. Demikian pula merokok ini adalah memudarati orang lain, memudarati orang-orang di sekitarnya. Dan beliau SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri, dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Dan bahayanya terhadap orang lain lebih besar. Perokok yang pasif ini bahayanya lebih besar daripada perokok yang aktif. Oleh karena tidak heran kalau para ulama
mereka berpendapat tentang haramnya seseorang merokok. Dan saya menasihati kepada diri saya sendiri dan juga bapak-bapak sekalian, bagi yang memiliki kebiasaan merokok ini, inilah kesempatan bagi kita untuk merubah kehidupan kita. Setelah pulang dari melakukan ibadah umrah ini, sebisa mungkin kita tinggalkan merokok ini karena Allah SWT. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Dan jangan kita merasa diberat-berati oleh setan atau bisik-bisikan setan bahwasanya kita tidak akan mampu. Insya Allah mampu. Kalau kita punya tekad, berdoa kepada Allah dan punya usaha yang keras, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah SWT untuk meninggalkan kebiasaan ini. Dan kita mohon kepada Allah SWT, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Bagaimana cara mengangkat tangan yang benar ketika takbiratul ihram? Caranya seperti ini. Jadi tangan menghadap ke kiblat semuanya. Bukan seperti ini, bukan seperti ini. Jadi menghadap ke kiblat dan sejajar dengan telinga kita, atau sejajar dengan pundak kita. Dua-duanya boleh. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dirapatkan seperti ini, dihadapkan ke kiblat, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak kita. Ini adalah cara yang benar ketika takbiratul ihram. Apakah Rasulullah SAW kadang tidak membaca doa iftitah? Iya, iftitah dan juga bacaan surah Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah dan bukan termasuk kewajiban. Jadi kalau kita baca maka kita dapat pahalanya, dan kalau kita tinggalkan maka kita tidak berdosa. Kata-kata umrah artinya apa? Umrah adalah ziarah. Umrah artinya adalah ziarah, artinya berkunjung. Dan umrah secara syariat adalah berkunjung ke rumah Allah. Makanya umrah dinamakan umrah karena kita berziarah, berkunjung ke rumah Allah SWT. Apakah tutup aurat itu hanya waktu sholat saja bagi laki-laki? Tidak. Ketika sholat dan di luar sholat kita harus menutup, bagi laki-laki untuk menutup pahanya. Jadi dalam keadaan kita bergaul dengan orang lain di sekitar kita di luar sholat, maka seorang laki-laki tetap diharuskan untuk menutup pahanya. Termasuk diantaranya ketika main bola, tidak boleh kita membuka paha kita. Dan ini diingatkan oleh para ulama. Apakah artinya ihram? Ihram artinya masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan. Ihram artinya masuk dalam sesuatu yang diharamkan. Jadi maksudnya awalnya kita dihalalkan ketika kita mengatakan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, maka diharamkan kita untuk melakukan beberapa perkara yang sebelumnya dihalalkan. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata, dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan.